Anies adu data pembangunan jalan era SBY versus Jokowi. Ini nih, aneh demen. Yuk bahas lengkap. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akhirnya setelah jenuh dengan politik yang cuma adu baper antara pendukung, akhirnya ada bahasan menarik yang bisa penulis bahas, yaitu soal data pembangunan jalan era Jokowi versus era SBY. Dalam membahas ini, penulis akan bertindak sebagai pengamat politik yang objektif. Kenapa? Karena yang akan kita bahas adalah orang yang pandai merangkai kata, didukung oleh pengikut yang ngelesnya tingkat dewa. Yuk kita hati-hati soroti ucapan Anies dan data yang dia bawa. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Jokowi selama 9 tahun, hanya 19.000 km, ucap TGB. Pertama, dalam politik adu data biasanya dipenuhi dengan cherry picking. Politisi manapun pasti akan mengambil data yang menguntungkan pihaknya dan menyembunyikan data yang merugikan. Kedua, data yang Anies bahas adalah pembangunan jalan non-tol mulai dari kabupaten, kota, provinsi, nasional. Dari sini saja sudah ada beberapa kejanggalan yang bisa kita tanyakan, antara lain, bukankah pada level kabupaten, kota, provinsi yang punya tanggung jawab adalah bupati, wali kota, gubernur setempat? Sedangkan kita tahu tidak semua bupati, wali kota, gubernur adalah kader Partai Demokrat. Kenapa diklaim seolah semua hasil Presiden SBY? Konteks pembangunan di sini apa? Apakah dari yang tidak ada menjadi ada? Atau perbaikan jalan hingga termasuk? Atau perbaikan jalan juga termasuk? Contohnya area Pantura yang selalu ada perbaikan jalan tiap kali mau mudik lebaran, yang tidak kunjung usai padahal sudah tahu tiap mau lebaran selalu bermasalah. Pada era Jokowi, masalah mudik lebaran di Pantura selesai dengan beroperasinya tol Jawa. Poin sebelumnya wajib ditanyakan mengingat Anies kadang punya definisi sendiri yang berbeda dengan definisi umum KBBI. Apalagi data yang dibawa Anies katanya dari BPS, kurang kerjaan kalau Badan Statistik hanya mencatat pembangunan jalan baru saja. Datanya terlalu mudah dan dapat didapat di Kemen PUPR. Ketiga, TGB berusaha melengkapi data dengan pembangunan jalan desa. Tapi Anies dan pendukungnya bisa ngeles kalau yang mereka bahas adalah jalan kabupaten, kota, provinsi. Jadi saran penulis agar fokus dan tidak OTT kemana-mana, sebaiknya bahas dengan data yang sama atau apple to apple. Keempat, khusus untuk data jalan nasional, maka sudah ada bantahan dari data Kementerian PU seperti pada berita di Kompas berikut ini. Kelima, sedangkan data jalan kota, kabupaten, provinsi, silakan pembaca cari data pembanding. Penulis tidak bahas karena otoritas jalan tersebut bukanlah di tingkat presiden, sehingga tidak relevan sebagai perbandingan SBY dan Jokowi. Terakhir, karena masalah adu data cherry picking ini akan selalu ada sampai Pilpres selesai, maka penulis di sini akan beri contoh kasus agar pembaca bisa menganalisa sendiri ketika ada masalah adu data lagi. Silakan pembaca perhatikan dampak banjir DKI Jakarta yang dibuat oleh Anies dan timnya berikut ini. Silakan pembaca cari di mana keanehan data yang Anies dan timnya sajikan di atas. Penulis kasih clue aja. Tahun terakhir Ahok efektif menjabat. Good luck, semoga setelah ini pembaca bisa lebih kritis lagi ketika ada masalah adu data yang diramaikan oleh para politisi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Zolim, jalan pintas Anies menggulingkan Ganjar, ditulis oleh Kiki Dalio di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Lidah ini terasa keluh saat menjumpai sepenggal video yang menayangkan sosok Anies Baswedan tengah melayangkan sebuah statement serampangan. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. What the hell? Belum kampanye saja dirinya sudah belak-belakan menggelindingkan bara api berupa sindiran kepada lawan mainnya saat pemilu nanti. Sepertinya model kampanye ini kedepannya juga akan kembali dimainkan oleh Anies, persis seperti halnya kampanye pilkada DKI dulu.
Lantas siapa sosok yang dimaksud Anies dalam pidatonya? Jelas Ganjar. Masyarakat Indonesia pun tahu bahwasannya Ganjar memang kerap terlihat pada hari-hari libur kerjanya, rutin melakukan olahraga ke berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin Anies merasa cemburu dan gerah kalau melihat Ganjar di setiap wilayah yang dipijakinya selalu ramai dipadati oleh ribuan manusia yang hendak bertemu dengan calon pemimpinnya. Sepertinya saat Anies berstatement demikian, ia lupa bahwa beberapa hari sebelum menghadiri milad ke-21 PKS, Anies sempat merasa menjadi orang yang paling terzolimi. Bagaimana tidak? Wong saat di Tower Nasdem dengan gamblang dirinya menyebut-nyebut nama Tuhan atas tertangkapnya Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Membela seorang koruptor dengan membawa-bawa nama Tuhan, benar atau salah? Sebenarnya posisi ini siapa yang terzolimi, Ganjar atau Anies? Di saat mulut julidnya aktif menyinyir Ganjar lantaran hobi larinya. Namun dirinya tidak pernah memahami makna di balik rutinitas Ganjar tersebut. Hello Anies, apakah sifat kedengkian di dalam dirimu telah berhasil menggelapkan mata serta pikiranmu untuk sekedar menafsirkan sesuatu? Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Untuk sekelas calon presiden, menurutku Anies belumlah pantas diamanahkan sebuah jabatan besar. Sebab cara pandang Anies saja terbilang masih amatir, dirinya hanya memandang berdasarkan sesuatu yang nampak mata, tanpa menghiraukan hal lain di belakang layar. Anies bukanlah tipe calon pemimpin ideal di dalam hati serta pikirannya yang terbesit, hanyalah cara-cara untuk menggulingkan semua rivalnya. Meskipun harus bertindak bodoh sekalipun, akan dengan senang hati ia jalani. Semua untuk apa? Maybe demi jabatan serta kejayaan kelompoknya. Telisir saja rekam jejak Anies beserta jajaran partai pengusungnya. Apakah ada hal yang dapat dibanggakan? Apalagi mengingat seberapa getolnya Paloh membela habis-habisan oknum yang telah memakan uang rakyat. Terasa jijik mendengar jawabannya. Rupanya lingkungan sosial sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku manusia. Seperti halnya Anies yang begitu terobsesi akan nikmatnya kursi kepresidenan. Ia lupa bahwa menjadi pemimpin sangatlah berat untuk dipikul. Seorang pemimpin bijak mesti merasakan apa itu Leiden is legend, yang berarti menjadi pemimpin pasti menderita. Pemimpin diharuskan lebih memprioritaskan kebahagiaan rakyat serta kesejahteraan rakyatnya dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Sejauh ini hanya Ganjar yang bisa menampilkan itu semua. Semenjak menjabat dirinya sudah giat terjun langsung ke dalam geliat kehidupan warganya, berbaur menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi mengingat saat Ganjar numpang tidur di rumah warganya, bukan karena tak punya rumah, melainkan banyaknya aktivitas Ganjar membuatnya tidak sempat untuk sekedar singgah melepas penat di kediaman pribadinya. Ganjar juga tahu diri, di balik nunut filmnya di rumah warga, ia juga aktif untuk melihat-lihat kondisi istana warga sekitar. Bila kondisinya dirasa tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, bergegaslah ia memberikan solusi berupa program bantuan yang selalu ia gencarkan, yakni tukul lemah oleh omah. Itulah salah satu bentuk rasa kepedulian Ganjar dalam merangkul warganya. Begitu pula dengan aktivitas lari-lari Ganjar. Di balik hobinya tersebut, sebenarnya ia tengah melakukan pemantauan bagaimana kondisi jalan yang ia tapaki, kemudian mengecek harga bahan baku di pasaran, lalu menengok perkembangan UMKM yang selama ini turut menjadi fokusnya. Apakah ada kendala dalam menjalankan semua itu? Jikalau ditemukan kendala, sudah pasti Ganjar akan siap sedia memberikan solusi. Semua hal baik tersebut tentunya akan dilewatkan oleh Anies. Dirinya hanya tertarik di bagian konsep lari-lari Ganjar tanpa memperdulikan di belakang layar kegiatan Ganjar dalam membantu warganya. Sebab itulah tujuan Anies menggiring pemahaman publik jika dirinya lah yang paling tepat untuk dipilih. Realitasnya, rakyat bisa mengevaluasi dan mengukur seberapa besar kepiawaian Anies ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Bagi kami yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, akan selalu mengindahkan pesannya. Kami tidak akan menebarkan hoaks. Meskipun hal seperti itu sudah kerap dimainkan oleh kubu sebelah, berdasarkan data serta faktalah yang akan kami sajikan kepada publik. Biarkan masyarakat yang menilai semua itu. Karena demikian, masihkah kita anggap Anies sebagai pihak yang terzalimi? Di saat banyaknya makian yang mendera Ganjar lantaran kegiatan larinya, di sisi lain kita melihat seorang capres dengan elit politiknya yang getol membela koruptor. Biasanya orang terzalimi lebih banyak diam, ikhlas, serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketika dihadapkan dengan fenomena seperti ini, malah membuatku melihat secara langsung bagaimana lagu Anies dalam menzalimi Ganjar melalui bibir lamisnya itu. Oke lah, biarkan saja semua mengalir apa adanya.
Kita tunggu saja kelanjutan permainan dari Anies. Dengan begitu rakyat akan lebih leluasa memberikan penilaian tentang siapa sosok yang senantiasa mengabdikan hidupnya pada jalan kebenaran. Bagaimana menurut Anda?